Inilah replika dari mobil yang hanya dibuat 40 unit di dunia. Sebuah tribut atau persembahan untuk pendiri Lamborghini, Ferruccio Lamborghini. Mobil aslinya seharga 1,9 juta dolar dengan mesin V12 770 horsepower. Yang ini hanya satu lembar uang kertas kecil dan Matchbox berani mengklaimnya sebagai semi premium karena pintu ini bisa dibuka loh. Oke teman-teman, apakah sebuah Centenario Lamborghini ini benar-benar layak untuk kita koleksi di koleksi Hypercar 1:64 kita? Kita akan bedah dengan tuntas dan di akhir video saya akan memberikan skor kolektor yang sangat jujur ya. Kita lihat dulu dari packagingnya seperti ini. Ini packagingnya semuanya full kertas, tidak menggunakan plastik, dan di sini tertera plastik free packaging yang mendukung green energy atau green recycle ya. Dan ini yang menarik juga ya, di packagingnya ini tertulis made from recycle metal. Artinya logam yang digunakan untuk mock-up membuat miniatur Lamborghini Centenario ini terbuat dari logam yang sudah diolah, logam-logam bekas supaya tidak mencemari limbah dan tidak membuat sampah terlalu banyak. Diolah kemudian dijadikan sebuah diecast ya, yang sudah dicetak menjadi Lamborghini Centenario versi miniatur yang sangat keren dan layak untuk kita koleksi ini guys. Dan ini sudah resmi, sudah ada lisensi resmi dari Lamborghini ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ini sudah ada lisensinya. Ini pasti mobil sudah dihargai lengkap dengan harga royalti atau lisensi yang harus dibayar oleh perusahaan Mattel Matchbox kepada perusahaan mobil Lamborghini. Wow, keren banget. Langsung saja kita unboxing teman-teman. Saya jadi penasaran. Ini benar-benar membuat saya sangat tergila-gila. Lamborghini Centenario dengan warnanya yang agak kuning atau oranye yang seperti ini ya guys. Lihat ini ada pelindungnya, dan pelindungnya ini terbuat dari kertas ya. Ini bukan plastik dan ini bisa dirobek loh. Oke. Seperti busa ya, tapi sebenarnya ini kertas, bukan plastik. Ini benar-benar oke banget ya. Dan di sini memang tidak ada plastiknya, tidak seperti merek Hot Wheels ya. Sekarang masih mereknya model blister plastik ya. Tapi mungkin kedepannya mendukung clean global, nanti pasti packagingnya akan lebih banyak kertas, jadi tidak membuang-buang plastik ya, tidak mencemari lingkungan. Oke, seperti ini diecastnya, dan saya rasakan ini cukup berat teman-teman ya. Wow, mantap sekali. Dan ini benar-benar oke ya, segenggaman segini pas banget. Pas di genggaman kita, bisa dibawa, bisa dikantongin di saku, dibawa kemanapun, dipajang di meja kerja, jadi lebih maco, keren, dan bikin kita terinspirasi untuk bekerja lebih giat lagi, supaya bos kita bisa membeli Lamborghini. Maksudnya supaya kita bisa suatu saat nanti terinspirasi untuk mencari uang sendiri, bisa membeli mobil Lamborghini ya guys. Oke teman-teman, seperti ini warnanya lebih ke kuning ya, kuning keemasan, dan ini keren banget ya. Wow. Seperti ini lengkap dengan detail spion. Kemudian untuk bagian depannya menggunakan plastik mica. Dan ini setirnya masih setir kiri. Jadi mobil-mobil untuk wilayah Eropa dan Amerika. Oke teman-teman, dan kita lihat di sini. Ini bannya masih terbuat dari plastik. Tidak ada suspensi ya, tidak ada suspensi, jadi tidak ada efek memantul-mantul ya. Oke. Kemudian bagian depannya seperti ini, kita lihat dan kita zoom supaya kalian puas melihatnya. Saya juga puas. Kalian juga tidak kecewa dengan melihat detail-detailnya. Oke, seperti ini detailnya. Wow, luar biasa. Mungkin kita zoom out sedikit ya. Oke. Nah, biar pas. Mari kita lihat. Wow. Terlihat ya teman-teman ya. Untuk lampu depannya ini masih cat-catan ya, atau masih tampo ya. Jadi dia bukan terbuat dari plastik ya. Oke, jadi ini bagian bodi yang dicat dengan detailing lampu ya, di painting seperti ini. Mirip seperti lampu LED dari Lamborghini Centenario beneran. Nah, ini bagian depannya juga dicetak ya, di detail seperti ini. Ini bagian angin-angin di depan sini. Kemudian ini ada buka kap depannya, keren. Dan ini ada logo Lamborghini ya. Oke, tapi kurang begitu jelas ketika di zoom. Ya memang kalau kita lihat ini harganya juga lumayan ya, cuma 59 ribuan. Ini artinya masih tergolong murah ya. Jadi cetakannya juga sesuai dengan budget yang tersedia. Nah, untuk bagian depannya seperti ini ya, ada angin-anginnya juga terlihat dengan jelas ya. Bagian grill depannya seperti itu guys, dan ini ada splitternya, front splitter here. Oke, like this, keren banget. Dan ya seperti ini. Untuk detail, untuk bodinya ini metal yang ini ya, metal yang sudah recycle ya sebenarnya. Jadi kalau ada diecast buangan itu pasti dikumpulkan oleh mereka, logam-logam buangan dikumpulin ya. Jadi mereka kayak ini ya, ada kelompok tertentu yang suka ngumpulin besi bekas ya.
Nah, ini untuk bagian base atau sasisnya masih terbuat dari plastik dan seperti ini detailnya cukup menarik. Kita lihat di sini ada tulisan Lamborghini Centenario GKP 14 MB1223 dan di sini ada logo dari brandnya Matchbox, trademark atau ininya ya, mereknya. Kemudian copyright 2019 Martel, made in Thailand. Oke, keren banget. Dan ini detail-detail garisnya semuanya sudah di detail bagian bawahnya ya. Dan ini masih pakai rivet ya. Jadi kita harus ngebor kalau pengen bongkar, kita ganti dengan ban karet ya. Untuk velgnya seperti ini ya, velg standar palang bintang 5. Oke. Kemudian detail-detail kecil di sekitaran sini bannya, cuman ya it's so simple teman-teman. Untuk sebuah diecast dengan harga 59.000 saja, nggak perlu ngerogoh kocek sampai miliaran ya untuk membeli mobil asli. Bagi kita yang mending ya nggak mungkin beli mobil aslinya, bukan nggak mungkin ya, tapi belum mungkin ya. Next kita mungkin punya rezeki banyak dan bisa membeli mobil aslinya. Dan kalau kita lihat di sini detailing spionnya juga seperti ini ya, belum ada cat-catan untuk kaca spionnya, jadi ya no problem ya. Dan ini untuk pintunya, ini keren, bisa dibuka seperti ini ya. Ini pintu bukanya seperti ini, keren. Wow, maco abis. Untuk bagian atapnya berwarna hitam, di sini ada detail seperti ini dan kita bisa lihat di sini kaca kecil. Sebenarnya di sini ada detail mesinnya ya. Oke. Wow, keren banget. Yang dilindungi dengan ini ya, pelindung-pelindung ini ya. Mesinnya di sini keren banget, sudah dilengkapi seperti ini dan di kap depannya ini sebenarnya buat bagasi ya, mesinnya ada di belakang. Nah, ini di bagian sini ada bagian sayap belakangnya, cuman bentukannya seperti ini ya, kurang begitu realistis, but it's okay untuk sebuah mainan yang bisa kita bawa kemana-mana tanpa takut lecet ya. Nggak tahu ya, karena catnya ini apakah lebih awet daripada cat yang sebelumnya ataukah catnya sekarang lebih tipis ya, atau ya gimana ya. Menurut kalian yang punya diecast dari merek Mattel akhir-akhir ini, apakah mudah lecet? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Oke, di sebelah sini bagian detail belakangnya bisa kelihatan teman-teman. Kita zoom sedikit lagi supaya kalian juga puas melihatnya. Nah, di situ kita lihat ya, di sini ada tulisan Lamborghini ya. Mungkin kurang jelas bagi kalian, tapi sekilas bisa kebaca ya. Dan ini ada tulisan Centenario di sini dan ini lampu belakangnya cat merah, garis seperti ini sangat-sangat tajam dan sadis. Wow, keren. Dan ini bagian belakangnya. Dan knalpotnya ada 3 ya. Kalau knalpotnya 2 kepanasan. Kalau knalpotnya 3 mungkin bisa buat ngebut ya. Wow, cakep banget. Dan di sini ada lampu sen ya di belakang. Oke, keren. 2. Nice, keren banget ya untuk diecast dari merek mobil Lamborghini Centenario yang dibuat oleh Matchbox Moving Parts dari brand Mattel. Dan kita lihat di dalam sana ada detailing ini ya. Setirnya bisa kelihatan teman-teman ya. Oke. Kita zoom sedikit ya, seperti itu ya. Setirnya cuman menempel gitu aja ya bentukannya. Dashboardnya juga dibikin ya, di sini kelihatan dari kaca depannya. Oke, nice banget. Dan di sini detail kecil, di sini ada Centenario yang agak pudar tulisannya dan ada bendera Italia, hijau, putih, merah. Tapi hijaunya kayak hijau ini ya, hijau apa ya? Hijau muda ya. Oke, Centenario di sini juga keren banget. Yes. Alright. Nah, dari belakang seperti ini, detailnya dari samping seperti ini dan pintunya bisa dibuka, cuman ya kurang rapat. Untuk pintunya ini terbuat dari plastik ya. Oke, untuk bodi yang lain ini besi ya. Pintunya plastik. Ya, sayang sekali kita nggak tahu untuk yang versi-versi yang lain apakah bakalan full besi atau gimana ya. Tapi mungkin dari segi budget mungkin untuk mengurangi biaya produksi ya, atau HPP, harga pokok produksi atau cost of goods product. Oke. Nah, kisah Centenario ini bukan hanya tentang kecepatan 2,8 detik dari 0 sampai 100 km per jam, tapi tentang warisan ya. Jadi mobil asli ini diluncurkan tahun 2016 untuk merayakan 100 tahun kelahiran Ferruccio Lamborghini. Jadi mobil ini adalah sebuah penghormatan ya. Oke, yang diwujudkan dalam bentuk yang desain futuristik seperti ini, sangat tajam ya, penuh sirip aerodinamis ya, yang sangat-sangat tajam ya, bisa buat ngebut, balap dan keren banget. Nah, inilah showstoppernya yang keren banget ini. Wow ya. Fitur moving parts yang ada di bagian pintu ya teman-teman. Jadi ini adalah jenis pintu gunting teman-teman, scissor doors, dan sebuah ciri khas dari mobil-mobil hypercar. Dan Matchbox berhasil ya membawanya ke skala kecil ini ya, 1:64 ya. Ya segitulah lah ya, skala 1:64. Dan cat-catnya ini juga matte sempurna dengan bodi metalnya ya, yang saya pikir ini bagus dan sebuah kunci untuk yang dicari kolektor ya. Alright. Namun harus jujur, kenapa ini disebut semi premium ya? Ya karena adalah ya ada roda plastik ya, yang kemudian ya
tidak ban karet ya. Jadi untuk HPP tadi ya, harga produksi biar lebih terjangkau, nggak seperti diecast di depan Anda ini ya, keren sekali, bannya karet dan ukurannya besar, tapi ini kecil dan detailnya harus dibikin semaksimal mungkin meskipun masih cet-cetan atau tampo ya. Oke teman-teman, ini sekitar 4 US dollar ya, sekitar 4 US dollar berarti sekitar ya 59.000 lah di sini ya. Oke, ini keren banget. Nah, bagi kalian yang suka dengan diecast ini wajib kalian koleksi dengan cari di minimarket terdekat ya. Ini sudah ada di gantungan di Indomaret dan Alfamart. Kalian bisa cari Lamborghini Centenario yang warnanya emas ini. Ini bener-bener oke dan kece habis. Bisa buat koleksi kalian yang bisa dipajang di meja kerja jadi kelihatan kece dan penuh inspirasi. Setelah memperhitungkan detail yang akurat dan juga ya ada pintu kunting fungsional dan storytelling di balik diecast ini atau mobil aslinya ini ya. Jadi ini adalah tribut untuk legenda otomotif. Jadi saya harus memberikan penilaian yang tinggi ya. Oke, menurut kalian kasih berapa? Kalau saya akan memberikan nilai 9,5 dari 10 ya. Oke teman-teman, jika ada kekurangan atau kelebihan atau menurut kalian kurang puas dengan review ini, silahkan komentar di bawah dan saya akan perbaiki video-video review lagi lebih baik. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan juga video ini juga membuat kalian terbuka bahwa merek selain Hot Wheels juga menarik untuk dikoleksi teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan sungkan-sungkan untuk kritik saran di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk kasih like ya dan subscribe channel ini, aktifkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.